Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasa Bila Fahurul Qurani. Sekarang kita akan membuat query. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, sekarang pertama kita akan membuat query jurnal umum atau query transaksi. Query ini menampung seluruh catatan transaksi seperti layaknya jurnal umum. Caranya, kita klik create, kemudian pilih query design, kita pilih keterangan transaksi, kode akun, dan transaksi keuangan. Kita add, dan kita close show table-nya kita close. Nah, sebelumnya itu saya akan merapikan terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih beberapa field dari tabel di atas untuk dimasukkan ke dalam kolom query yang ada di bawah. Nah, field yang dibutuhkan yaitu ID jurnal dari tabel transaksi keuangan, kemudian nomor transaksi dari tabel keterangan transaksi, kemudian tanggal dari tabel keterangan transaksi, akun nomor dari tabel transaksi keuangan, nama akun dari tabel kode akun, kemudian indeks dari tabel transaksi keuangan, lalu keterangan transaksi dari tabel keterangan transaksi, dan terakhir adalah debit dan kredit. Nah, kemudian kita bisa run untuk melihatnya. Nah, kita bisa atur juga ini. Nah, sekarang query dari simpan, kita simpan query jurnal umumnya. Kita simpan dan beri nama query jurnal umum. Kemudian kita oke. Selesai. Kita lanjut. Sekarang kita akan membuat query kas. Query kas berfungsi untuk membuat laporan arus kas dengan cara menyaring transaksi berdasarkan nomor induk. Cara membuat query kas. Pertama kita buka query jurnal umum dalam bentuk view design. Nah, kita klik F12. Kemudian kita ubah namanya menjadi query kas. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu pada bagian bawah query di bagian kolom indeks. Nah, di bawah baris kriteria kita ketik tanda petik satu tanda petik or tanda petik 2 or tanda petik 3 tanda petik lagi. Kemudian kita klik run untuk melihat. Nah, di indeks ini query-nya sudah jadi dan query yang ditampilkan hanya ada satu ya, karena transaksinya masih sedikit. Dan ini adalah query kas sudah selesai.
Selanjutnya, kita akan membuat query pendapatan. Query pendapatan berfungsi untuk mencari nilai pendapatan yang kemudian akan kita gunakan dalam proses penyusunan laporan laba rugi. Cara membuat query pendapatan sebagai berikut. Pertama, kita buka query kas dalam bentuk view. Kemudian kita tekan F12. Kita simpan dengan nama query pendapatan dan kita simpan. Nah, dalam query pendapatan ini, field yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan query kas. Jadi yang digunakan itu hanya akun number, nama akun, debit dan kredit. Maka sisanya kita hapus ya. ID jurnal kita hapus, nomor transaksi kita hapus, tanggal juga hapus. Nah, ini ada akun number sama nama akun itu gak dihapus, indeks dihapus, keterangan dihapus. Nah, sekarang ada debit dan kredit. Pada akun number kita klik like, kemudian tanda petik 4, kemudian bintang, tanda petik lagi. Nah, lalu pada bagian setelah kredit itu kita tambah saldo. Saldo. Dengan rumus kredit min debit. Nah, lalu kita klik total dulu ya. Nah, kita ubah di debit ini menjadi sum. Di kredit juga, dan di saldo itu kita rubah dari group by menjadi sum. Dan kita klik run untuk melihat hasilnya. Nah, setelah itu kita akan membuat query biaya. Query biaya ini digunakan untuk mencari nilai biaya yang kemudian akan kita gunakan dalam proses penyusunan laporan laba rugi. Nah, caranya sama seperti query pendapatan, kita cuman bedanya kita tinggal merubah dua hal, yaitu merubah rumus like tanda petik 4 bintang petik menjadi tanda petik 5 bintang petik. Dan kemudian merubah rumus yang tadinya saldo, kredit dikurangi debit, menjadi debit kurang kredit. Untuk langkahnya seperti berikut. Kita klik pendapatan dalam bentuk view design. View design. Seperti biasa, F12. Kita klik query biaya. Nah, kita rubah dari 4 ke 5. Dan rumus yang ini
debit, di sininya adalah kredit. Kemudian kita run untuk melihat hasilnya. Nah, karena kebetulan transaksinya masih sedikit, jadi biayanya masih kosong ya. Selanjutnya kita akan membuat sub query laba rugi. Nah, dari biaya tadi kita klik F12, kemudian bikin query, bikin sub query laba rugi. Kemudian kita save. Nah, kita ubah, hanya merubah rumus dari ini jadi 4, tambahkan or, like, tanda petik 5, bintang, agar. Dan kita hapus kolom saldo, lalu save. Nah, kita bisa melihatnya, view. Setelah itu kita akan membuat query laba rugi. Pertama kita buat create, kemudian query design. Nah, lalu kita pilih query, kemudian sub query laba rugi, dan oke. Kemudian close. Kita klik di sini. Oh, kita ini dulu ya, lebarkan dulu. Kita klik isi fieldnya itu dengan laba atau rugi bersih. Kemudian kita klik, ketik sum ketik sum of credit dikurangi sum of debit. Kemudian kita klik total, lalu kita simpan dengan nama query laba rugi. Oke, sekian videonya. Kita lanjut di video selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.